Homo neanderthalensis. Perjalanan menuju pedalaman hutan hingga bukit dan lembah seakan membuat hari semakin cepat berlalu. Siang yang terik dan malam yang dingin adalah perbedaan yang kerap kami lalui demi bongkahan-bongkahan kuno. Orang-orang ketika melihat sesuatu yang kami temukan dengan gamblangnya menyebutkan itu adalah artefak atau fosil dari binatang purba. Namun bagi kami, semua penemuan itu tidak hanya sebatas benda-benda peninggalan zaman prasejarah. Mereka itu seperti memiliki jiwa dan emosi yang masih menjadi misteri. Mungkin terdengar sedikit konyol, bagaimana bisa benda yang lebih cocok dibilang batu yang tertimbun lebih dari jutaan tahun yang lalu? Atau seperti Kejoken Modinger, sampah-sampah dapur yang berasal dari cangkang kerang yang menumpuk hingga menjadi bukit-bukit, bisa menyimpan hal-hal misteri. Orang-orang yang hanya sebatas berpikir menggunakan logika saja mungkin tidak akan pernah tahu luar biasanya pengalaman yang sudah kami alami sendiri. Rasanya kami sudah berkali-kali kerasukan makhluk gaib ketika menemukan hal tersebut. Apa yang biasanya Anda temukan ketika melakukan penjelajahan? Anda menemukan fosil. Fosil ya? Aku lebih suka menyebutnya tulang belulang atau benda bercangkang. Aku tertawa menyeringai sambil menatap langit-langit. Dia bertanya lagi seakan itu belum menjawab pertanyaannya. Padahal setiap kujawab dengan pengalaman yang kami alami, mereka seakan tidak percaya dengan omonganku. Iya, benarkah fosil itu nyata? Ada yang bilang tulang-tulang dinosaurus di banyak museum itu hanya replika atau buatan manusia. Aku beranjak mengambil sesuatu dari lemari kaca di ruanganku. Kutaruh benda tersebut ke atas meja, ke hadapan mereka berdua. Mereka terkejut sekaligus takjub dengan benda yang aku tunjukkan. Silahkan kalian lihat, hirup, sentuh, tapi jangan difoto atau didokumentasikan, kataku kepada wartawan itu. Seperti dugaanku, mereka melakukan apa yang aku katakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu asli atau replika? Aku menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Mirip tengkorak manusia. Apa ini, Pak? Homo neanderthalensis. Sudah lama sekali semenjak kali terakhir aku bersama rekan-rekanku menjelajah ke setiap penjuru belahan bumi demi mencari benda-benda prasejarah. Pencarian kami terpaksa dihentikan setelah insiden yang menewaskan banyak korban dari tim kami saat itu. Penjelajahan yang mempertemukan kami dengan Homo neanderthalensis berujung maut. Siapa sangka salah satu perwujudan manusia purba yang pernah hidup sekitar 300 sampai 400 ribu tahun yang lalu ternyata masih ada dan keberadaannya sangat misterius. Orang-orang peneliti seperti kami ini tentu sangat haus akan hal-hal yang berbau seperti itu. Benua Eurasia menyimpan banyak misteri yang tidak habis untuk dikisahkan, seperti pengalaman empiris kami. Beberapa tahun yang lalu, kami menyusuri hutan dan lembah yang hampir tidak pernah dijejaki oleh banyak manusia. Peradaban desa pun terbilang jauh, berkilo-kilometer dari tempat yang kami datangi. Salah satu anggota regu kami menemukan jejak kaki yang tidak biasa, pola yang berbeda dari jejak kaki manusia pada umumnya, membuat kami berasumsi bahwa itu adalah jejak dari orang utan atau gorila. Namun, aku malah memiliki asumsi lain, bahwa itu lebih mirip jejak kaki manusia purba. Melihat dari ukurannya yang cukup besar, bisa dihitung bahwa makhluk ini berukuran tidak jauh dengan ukuran manusia modern, yakni sekitar 4-5 kaki. Kami mengikuti arah jejak kaki tersebut hingga ke pedalaman hutan yang amat asing bagi kami. Pohon-pohon pinus yang tinggi
dan tumbuhan liar banyak tumbuh di area tersebut. Tempat yang berpotensi sebagai lokasi perburuan mereka tentunya cukup menyeramkan untuk dijejaki oleh manusia modern seperti kami. Apa makhluk ini termasuk Homo sapiens? Mungkin saja. Homo Neanderthal disebut-sebut masih berkerabat dengan nenek moyang Homo sapiens. Berarti bisa dibilang mereka cukup cerdas dalam hal survival dan sangat berbahaya. Sesuatu terdengar dari balik semak. Bayangan gelap baru saja menyibak daun dan ranting di sekeliling kami. Kami dengan sigap mengeluarkan persenjataan untuk alat pertahanan. Aku mengeluarkan pisau belati di samping celanaku, sedangkan 3 rekanku, mereka siap dengan golok dan bilah kayu. Rasa takut tentu menjadi perasaan yang pasti kami alami di kondisi seperti ini. Hutan yang lebat dan berbagai suara misterius bergema dengan lantangnya. Kami harus selalu siap siaga. Kalau tahu-tahu ada hewan buas menerkam kami kapan saja. Sesuatu seperti mengawasi kami, memerhatikan kami dari balik pohon, meminimalisir suara dan berjalan perlahan. Untuk meningkatkan kewaspadaan sangatlah diperlukan. Kami berjalan perlahan, menyibakkan ranting demi ranting untuk membuka akses jalan yang cukup sulit. Suara auman misterius terdengar di atas kepala kami. Suara apa itu, Gar? Entahlah, mirip seperti auman kera. Dennis melihat ke belakangku dan Liana. Ia menyeru, "Di mana Billy?" Kami sontak melihat ke arah perkataan Dennis. Salah satu rekan kami menghilang. Billy. Sungguh sangat mengherankan. Bagaimana bisa Billy tiba-tiba menghilang? Maksudku, 5 menit yang lalu ia berada tepat di belakangku dan Liana. Kami sempat berbicara dan mengeluh tentang hutan ini. "Billy! Billy!" teriak Dennis dan Liana. "Hei, bisakah kalian tidak berteriak? Itu bisa memicu hewan buas." "Di mana Billy? Bukankah ia tadi bersamamu, Garo?" "Ya, kami sempat mengobrol. Kupikir ia masih di belakangku." "Sial, Billy." Kami mengira Billy disergap oleh hewan buas. Namun asumsi kami berkata lain. Insting hewan buas ketika berburu sangat liar. Mereka bisa dengan buas membabi buta untuk menerkam mangsanya. Namun kejadian Billy menghilang ini sangat aneh. Kami terasa dibius suara auman misterius, lalu suasana hening seketika. Apakah itu ulah Homo Neanderthal? Wartawan itu memotong ceritaku. Aku melirik ke arahnya, mengangguk perlahan sambil menghela napas dalam-dalam. Aku melanjutkan bahwa saat itu kami mendapati petunjuk yang tidak asing, yakni jejak kaki yang sebelumnya kami temukan. Terlihat mirip dengan yang kami temukan dan tampak masih baru. Kami pun mengikuti arah jejak kaki tersebut. Rasanya makhluk itu seperti kerasukan jin bergerak dengan cepat dan hampir tak terdeteksi oleh panca indera kami. Hingga tiba di salah satu pohon besar di hadapan kami. Kami tidak percaya dengan apa yang kami lihat sendiri. Jejak darah membekas di atas pijakan kaki kami. Tampak jejak mangsa yang diseret dengan cepat. "Teman-teman, bukankah itu Billy?" saut Liana. Mata kami serasa ingin keluar dari kelopaknya. Seseorang di depan kami. Tertancap bambu runcing. Tubuhnya menghadap ke langit. Bambu runcing itu menusuk tepat di dada Billy. Darah membanjiri seluruh tubuhnya. Pemandangan yang sangat menyeramkan untuk disaksikan. "Keparat, ulah siapa ini?" teriak Dennis. Ia menghunuskan golok di sekeliling kami. "Cepat kau keluar, makhluk biadab!" Aku terbius. Seluruh tubuhku merinding. Tanganku bergetar hingga menjatuhkan pisau yang tadinya kugenggam erat. Liana menutup wajahnya di dadaku. Kurasa ia pun tak kuasa melihat kematian Billy yang sangat mengenaskan itu. "Dennis, kurasa kita harus cepat pergi dari sini." "Pergi? Lihatlah apa yang telah menimpa Billy." Dennis memegang erat kerah bajuku. Ia melanjutkan. "Di mana rasa pedulimu kepada temanmu sendiri, ha? Tentu aku peduli terhadap kami semua. Aku tidak ingin hal itu terjadi lagi kepada kita.
Kita harus menyelamatkan diri kita. Kamu memang egois, Garo. Dennis melepaskan genggamannya. Jika kamu ingin pergi, pergilah bersama Liana. Biar aku yang akan melawan makhluk itu sendiri. Tidak, Dennis. Kita tidak tahu mereka itu makhluk seperti apa. Bukan ide bagus jika menghadapinya sendiri, ujar Liana. Kalian pikir untuk apa kita sampai sejauh ini, jika tidak tahu risiko yang sedang kita hadapi? Dengar, aku akan membalaskan kematian Billy. Sesuatu terdengar dari balik pohon tersebut. Kali ini, kami melihat bayangan hitam menyerupai kera raksasa. Ia perlahan menampakkan wujudnya. Homo Neanderthal menampakkan wujudnya di hadapan kami. Pemandangan yang sangat langka sekaligus mendebarkan melihat makhluk tersebut secara langsung. Perwujudan makhluk itu mirip sekali dengan manusia. Namun dari fisiknya lebih terlihat seperti orang utan dengan bulu di sekujur tubuhnya. Ia hanya mengenakan kain yang menutupi celana dan tidak menggunakan baju ataupun alas kaki. Wajahnya menyeringai, buruk sekali. Ia mengeluarkan gigi taring yang tajam dan besar. Tangannya yang besar dengan cakar yang tajam, siap kapan saja menyerang buruannya. Tubuhnya yang agak gempal dan larinya cukup cepat. Tiba-tiba menuju ke arah kami. Ia menyerang Dennis hingga terjatuh. Kami semua histeris. Dennis menahan cakar dan gigitan makhluk itu dengan gegoknya. Makhluk itu seperti ingin melahap Dennis. Dengan cepat, Liana memukul kepala makhluk itu dengan kayu yang ia bawa. Makhluk itu terpental. Lagi-lagi aku hanya bisa berdiam saja, melihat rekan-rekanku dalam bahaya. Dennis kembali bangkit. Ia menyiapkan goloknya dan bersiap menebas makhluk itu. Kemari kau keparat, kan ku tebas batang lehermu, ujar Dennis. Dennis memang sosok pria yang kuat. Ia tidak takut terhadap hewan apapun, bahkan monster menakutkan seperti manusia purba tersebut. Makhluk itu kembali berlari menyerang Dennis dengan brutal. Aku melihat Dennis, lengannya tercakar. Darah keluar perlahan dari lukanya. Pak, Anda baik-baik saja? Sebaiknya Anda minum dulu. Wartawan itu menyodori air putih di atas meja. Aku meneguknya perlahan. Tiba-tiba aku terdiam. Rasanya aku benar-benar tak kuat menceritakan masa lalu yang kelam itu. Meskipun mereka sudah berjanji kepadaku untuk bersedia mendengarkannya. Namun tetap saja, kejadian itu sangat membekas di seluruh tubuhku. Anda bisa menenangkan diri dulu, Pak. Maaf kalau kami membuat Anda sedih dan harus menceritakan kejadian itu. Ya, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit merasa menyesal karena keputusanku. Aku melanjutkan kisahku. Seperti perkataan Dennis kepadaku, aku terlalu pengecut untuk berhadapan dengan ketakutan. Selalu saja tanganku tak berani untuk melawan. Makhluk itu mengeluarkan cakarnya. Mungkin ia lebih cocok dikatakan monster ketimbang manusia purba. Sosok yang menyeramkan bagi siapa saja yang menjadi buruan. Dennis berusaha menghindari serangan makhluk itu, namun kecepatan serangannya mematikan. Kuku tajam itu menembus kulit Dennis. Ia mengeram kesakitan. Liana tak tega melihat Dennis. Ia mencoba untuk memukul lagi menggunakan kayu. Namun insting makhluk itu sangat tajam. Dengan mudahnya menghalau pukulan Liana. Tangan yang besar melayang ke udara. Liana tertampar keras hingga terpental. Aku berlari menolong Liana. Namun, makhluk itu dengan cepat mengejarku. Mengambil bambu runcing lalu dengan cepat menusuk hingga menembus kulit. Aku terdiam sejenak. Aku merasakan sesuatu menggores perutku. Kulihat seseorang berada di depanku. Aku syok dan terkejut luar biasa. Liana berada tepat di depanku. Tanganku menyentuhnya. Darah keluar mendorong tanganku di tubuhnya. Liana! Makhluk itu baru saja menusuk Liana di depan mataku sendiri. Tubuh ini bergetar hebat. Dennis seperti kerasukan monster. Ia mencoba melawan makhluk itu dengan sisa tenaga dan luka-luka di tubuhnya. Mataku kehilangan fokusnya. Semua pandangan di depanku tampak samar.
Bahkan aku tak bisa merasakan separuh mataku lagi. Telingaku masih mendengar jeritan Dennis. Monster itu mencabik-cabik tubuh Dennis. Aku tidak harus menjadi pengecut. Mungkin jika kami semua harus mati, kami harus mati dengan berjuang. Itu yang selalu Dennis katakan kepada kami. Tangan ini tak lagi bergetar. Tangan ini meraih sesuatu. Hal yang akhirnya harus aku selesaikan dengan tangan yang lemah ini. Tangan yang sudah membuat semuanya menumpahkan darah. Dan tangan yang harus menjadi kekuatan terakhir untuk berjuang. Hei monster sialan, terimalah ajalmu. Tanganku mengayunkan golok Dennis dengan kuat dan cepat. Bilah tajamnya memotong cepat leher monster itu dengan sekali ayun. Kepala baru saja terputus dari tubuh, lalu menggelinding ke bumi. Seketika tubuh monster itu terjatuh. Dennis menatapku berdiri di hadapannya. Ia melihat darah di bilah goloknya. Ia tak pernah menyangka aku melakukannya. Tanganku kembali bergetar. Apakah aku baru saja menjadi monster yang mengerikan? Aku memeluk erat tubuh Dennis yang penuh luka. Dennis, bertahanlah. Aku akan membawamu keluar dari sini. Garo, cepatlah pergi, bawa Liana. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dennis menggenggam erat tanganku. Aku menangis. Air mata menetes di wajah Dennis. Liana sudah tidak bernyawa lagi. Suara auman itu kembali terdengar. Kali ini terdengar sangat jelas dan seolah saling bersahutan. Aku mendengar sesuatu dari balik pepohonan. Dennis berkata bahwa aku harus pergi menyelamatkan diri. Pergi dari hutan menyeramkan itu. Kita tidak pernah tahu ada berapa banyak monster itu bersembunyi. Akhirnya dengan berat hati, aku harus meninggalkan mereka semua. Jadi tengkorak ini, jangan bilang kepala manusia purba itu. Anda bercanda kan, Pak? Apa mataku ini terlihat bercanda, nak? Lagi-lagi aku menjawab pertanyaan dengan pertanyaan pula. Aku menunjukkan mata kiriku yang buta akibat luka melawan monster itu, tanpa seperti cakaran yang serius yang berakibat fatal. Aku beruntung, Tuhan masih menyelamatkanku. Mata satunya masih bisa melihat dan tubuh ini masih bernyawa. Wartawan itu tampak gelisah. Ia meneguk air minum dengan cepat. Maaf, kalau ceritaku membuat kalian takut. Kataku mencoba menenangkan mereka. Kurasa sudah cukup. Aku tak ingin membuat kalian nantinya bermimpi buruk. Aku tertawa. Namun tawaanku diiringi tangisan yang mendalam. Cerita masa lalu kami menorehkan luka yang mendalam di relung hati. Itu yang kini aku alami di usia senja ini. Kejadian yang tidak pernah bisa aku lupakan. Apa yang selama ini kita pelajari mengenai manusia purba? Berburu dan bertahan hidup, nomaden lalu membangun peradaban, ataukah bermutasi serta berevolusi? Kurasa manusia modern hanya sebagian kecil saja mempelajari tentang mereka semua. Mereka yang tidak pernah mengalaminya sendiri mungkin tidak akan pernah percaya. Cerita kami itu hanya akan menjadi dongeng belaka dan cerita urban legend saja bagi mereka. Prasejarah selalu menjadi misteri tertulis dalam buku-buku yang kita baca. Wartawan itu akhirnya berpamitan. Aku berpesan kepada mereka sebelum pergi. Bisakah kalian merahasiakan identitasku? Setidaknya setelah membaca berita kalian, anak dan cucuku tidak akan tahu masa laluku yang kelam.